وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولمشايخنا ومعلمينا ولعلمائنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bapak Ibu, bapak saya, para jemaah, pemuda-pemudi tanah kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bisa berjumpa di kesempatan yang baik, di hari yang baik, di malam yang baik, yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam mari selalu kita sanjungkan tertuju junjungan Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengakuan kita kepada beliau sebagai umatnya diakui oleh beliau. Amin. Dan kiranya beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Mohon maaf tidak bisa keliling bersalaman tadi. Anda tahu biasanya keliling itu enggak. Ya, menyebutkan tanda-tandanya, maka saya mohon maaf terlebih dahulu. Nah, langsung pelajaran yang 40 esa. Iya, itu kan? Iya. 40 esa. Berkata setengah ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, kalau dulu Quran hadis ini ulama-ulama ukama ya kan di mukadimahnya itu ya ada Qurannya, ada hadisnya, ada kata-kata ukama ulama. Nah ini perkataan ulama, apa hai anak Adam, rendahkan olehmu akan dirimu, rendah hati. Allah, barang siapa yang tinggi martabat daripada. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tinggi martabatnya daripada kita, kita itu punya ukuran, ya. Supaya apa? Ya ukur itu ngaca, nah gitu ya. Ojo bilang ngocok. Almarhum bilang pakailah cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Siapa itu? Siapa yang bilang gitu? Atau itu nggak apa di sini? Nggak beliau katakan di sini. Almarhum Ustaz Hafiz Yazid. Ya, itu di tiang sering pakailah cermin datar, cermin cembung, cermin cekung. Artinya banyak-banyak awak. Itu kacau. Kaca itu tak pernah bohong. Ketika masih bersih, hati itu bak kaca. Ya, bersih dia supaya nampak. Dia kan? Nah, jadi kadang tak nampak banyak itu hati kita banyak. Noda-noda. Gini aja lah. Kalau di masjid, di musola ada kaca di kamar mandi kan? Coba tak pernah dilap. Mana muka? Iya kan? Ada muka kita? Ada. Kenapa tak jelas? Tak kepantul di kaca itu, tak nampak. Kacanya bermasalah. Sudah bukan tak jelas lagi, tak nampak lagi. Itu. Jadi kita berhadapan dengan orang yang martabatnya, pangkatnya, kedudukannya, apapun dia, wabil khusus ilmu dan amal, ya apa? Kita rendahkan di awal. Jangan awak bahasakan memetiku di hadapan orang ya. Mentang-mentang kita disuruh bicara, sebab ini, kalau di retorika itu siapa Ustadz siapa namanya? Saya punya itu. Buku retorika, ya. Jadi anggap aja itu tunggul semua depan kita. Oh, ya kan? Itu kalau biar nyali kita
adrenalin kita Yang grogi. biar nggak grogi. Cuman kan kalau airnya dianggap tunggul semua kan payah. Guru awak pun kira tunggul aja. Ya kan? Itu kalau untuk menaikkan look itunya gitu ya. Jadi bukan tidak pakai sopan santun lagi, bukan gitu. Dan jangan engkau meringan-ringan orang yang kurang martabat daripadamu. Ya, sebaliknya orang yang martabatnya, pangkatnya atau apanya rendah daripada kita, jangan kita sepelekan. Tak boleh. Jadi kita berhadapan dengan orang yang tinggi, ya kita merendah. Di hadapan orang yang rendah, sayangilah, bukan malah kita meninggi, ya. Dianggap remeh bukan. Itulah belajar malah tawadhu dengan orang yang rendah tadi, tidak anggar berhadapan dengan orang yang lebih tinggi, ya. Seolah-olah kita di atas mereka. Ini mohon maaf, Ini fenomena dunia per-YouTuber. Ya, jadi kalau wali kutub tuh payah, tak tahu pun kita siapa. Paling dikenal, ini wali kutub, udah gak ada orangnya. Tapi kalau wali YouTube banyak. Ya wali YouTube ya, YouTube itu banyak. Ini mohon maaf ya, pada yang muda-muda, mana atau ada podcast, ya jangan kegirangan, jangan kesenangan gitu ya. Hati-hati, ya. Kan tujuannya begini-begini, ya sisipan, selipan, tekongan tuh banyak ya. Gitu. Jadi hari itu anak-anak muda di sana, wah sibuk, biasa tren, ya pakai tong setan, saya bilang tong sis, aber segala macam siapkan. Ya udah, habis itu mungkin muak, mungkin apa, udah, nggak saya minta lagi, ya saya biarkan aja. Saya bilang Ustaz nggak punya HP, terkenal, datang orang. Ustaz Abdullah Halim almarhum nggak punya HP, nggak punya WhatsApp, apalagi Facebook. Ya Allah yang datangkan orang ke sana gitu ya. Udah gitu alamiah aja lah. Ya, ada ini mulai mau podcast, itulah. Ya saya kadang mohon maaf dipesani duit aja saya lupa. Apalagi cuma pesan-pesan kayak gitu ya, duitnya mau dikasih gitu ya, lupa gitu ya. Mudah-mudahan kayak gitu biar nggak mata berita. Dan tahankan olehmu lidahmu daripada berkata-kata yang tiada memberi manfaat. Ini masya Allah, kaji lidah ini. Ya nanti buka Minhajul Abidin. Ya lebih nanti di syarahnya Sirajuddin Talibin. Aduh gawat, itu lama ya, saking nyesalnya, cuman ngomong ini rumah ini kapan dibangun atau sudah berapa lama. Nah itu dihukum ya untuk puasa sekian hari. Awak bukan nanya aja ini rumah siapa, tukangnya, keneknya berapa kali berapa. Nah lengkap, padahal cuma ini rumah ini apa, cuma itu kok nyesal. Dia apa? Sia-sia. Bagaimana dengan kita ini? Yang banyak bongak, ya. Jadi apa? Nah, jaga lidah daripada berkata yang tidak ada memberi manfaat. Kira-kira nggak bermanfaat dosa, ya. Apalagi ngandung dosa. Na'udzubillah. Dan berperangaikan olehmu pada seorang seperti perangaimu pada sahabatmu. Nah kita berteman kan baik, ya seperti itulah kepada orang lain, ya tentang kesetiaan kita, tentang ramah tamah kita, saling memberi, saling berbagi, saling senyum, semua seperti itu kepada sahabat yang sudah akrab. Jadi jangan pilih-pilih, ya nggak boleh Pak, pilih sih. Ada bahasa pilih sih ini. Anak remeh, tahu pilih sih ya. Ya pilih sih. Jangan remeh itu. Pilih. Jadi pilih sih.
Iya. Nah, kalau sana udah maklum tuh polisi. Nah, dan peliharakan olehmu janjimu dengan Tuhan yang menjadikan akan dikau wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aufu bi ahdi. Kita, kalian hambaku kata Allah, aufu, kalian tunaikan, kalian penuhi bi ahdi terhadap janjiku. Apa? Qalu bala. Kan dia, alastu bi rabbikum qalu bala. Syahidana. Apakah aku ini bukan Tuhan kalian? Iya, engkau Tuhan kami. Ya, kami meyakini, kami menyaksikan itu. Sekarang, apakah betul? Betul-betul kita yang menjadikan Allah Tuhan sebenar-benarnya, dalam arti yang sesungguhnya. Kafir tidak, musyrik tidak, tapi lebih memperturuti nafsu kadang-kadang atau sering. Bagaimana? Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apa kau tidak memperhatikan, tidak melihat bagaimana orang yang mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsunya dijadikan Tuhan. Nawar-nawar. Oh, sana kaset sana itu bunyi Qur'annya kecepatan. Mas, apa jam 4:10 dibunyikan, ganggu orang. Sana 4:30. Pojok lagi lah. Apa komat orang? Nih kan? Udah komat. Awak baru. Nah, menyesal. Tapi besok terulang lagi. Sapo? Kita itu. Asik menawar. Kan gitu ya. Coba janji Allah itu tepat. Selesai. Nah, kita ya jangan salahkan nafsu lah. Jangan salahkan setan. Ya. Punya prinsip enggak? Jadi kalau ditanya mau dekat sama Allah enggak? Mau pasti ya. Nah, kenapa kok ditawar-tawar lagi? Begini begono gitu ya. Alasan ini, alasan itu, atau berulang lagi kesalahan-kesalahan lagi. Yang itu juga. Terlaluan kita. Nah, coba yuk banyak muhasabah. Nah. Jadi kalau kita tepati janji kita kepada Allah, ufi bi ahdikum. Tak tepati janjiku sama kalian. Itu tahu. Jadi nggak usah takut. Kalau sama Allah itu nggak usah takut. Jadi kalau misalnya ada di hati itu begini-begini, kayaknya kok kita lah itu yang belum. Allah nggak perlu diingatkan dengan doa-doa kita. Allah nggak perlu kita ingatkan dengan zikir-zikir kita, dengan amal-amal kita. Aufu bi ahdi. Betulkah kita sudah termasuk orang-orang yang menyempurnakan janji kita kepada Allah? Itu aja kita perdalam. Ufi bi ahdikum, otomatis. Yakin? Yakin? Yakin. Ya, ya yakin kan? Maka apa? Banyak ya membaca, melihat, membanding dengan orang-orang yang bisa menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi banyak piknik gitu ya. Apa? Ya itu tadi, membaca, mendengar, ya, mengkaji orang-orang yang telah menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidupkan olehmu di dalam dunia dengan takutmu akan Allah. Ya, apa? Coba kehidupan kita ini dalam dunia sertakan dengan takut, dengan takwa, ya, akan Allah Ta'ala, serta menilihkan olehmu yang 6 perkara ini, yaitu tanda orang yang berakal. Nanti dihitung sendiri ya, 6 tadi itu. Hitung sendiri ya. Apa? Rendahkan diri kita ketika kita berhadapan dengan orang yang tinggi. Sudah? Lalu jangan kita remehkan orang yang di bawah kita. Berapa? 2. 3. Tahan lidah.
Jangan cakap sembarang. Sia-sia pun tak boleh. Apalagi dosa. Nah, 4, perangailah ya kita menghadapi semua orang dengan layaknya kita bersahabat dengan kawan-kawan karib kita. Perlakukan orang lain seperti itu, walau belum kenal. Nah, itu keempat. Kelima, yuk berusaha nepati janji kita kepada Allah. Keenam, hiasi hidup dengan takwa. 6, ya. Apa? Sudah tak lingkar-lingkarin. Ini udah 6. Ya kalau nggak ditandain, ini ganggu ini. Ya, mohon maaf ya. Banyak kali apanya, sponsor lewat. Jelas ya? Nah, lanjut. Yuk, kita habiskan di satu pelajaran. Orang enak-enak aja kok, nanti kan tinggal ngamalkan aja. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa tanda orang yang berakal itu 10 perkara. Ini kan tadi yang 6 itu tanda orang berakal, apa? 10. Ini di sini kata Ibunda Aisyah, apa? 5 perkara daripadanya zahir. 5 itu nampak, nyata, dan 5 perkara daripadanya batin. Apa itu? Adapun yang zahir itu pertama, diam diri, bukan sombong. Ya, sudah dengar kayak gini, Mbak Sutri mau kemana? Maisa, masuk main gini saja. Belum calon. Belum calon. Calon juga. Calon senyum. Ayo. Jadi apa? Diam diri. Ya, diam pada tempat yang cocok untuk diam. Sudah tahu anak ya tengah jalan. Apa ngamalkan kaji? Diam saja. Bukan joget-joget, Bu. Ya, dijadikan itu anak itu. Kejadian kan katanya. Bu, kok diam aja? Tapi ngamalkan kaji sama mualim itu dari Medan ya. Diam diri. Tengok gitu ya. Ada orang pendiam tuh sombong. Coba ya. Nah, apa? KO nak kemana? Diam aja. Ada pendiam tuh memang pakai ilmu. Apa? Gak banyak cakap. Ketika ditanya mau kemana, ya dijawab mau ke sana. Nak ke kode. Kan gitu, nak ke pasar. Dijawabnya. Itu dia berilmu. Enggak. Diam semua. Tapi kalau nggak dapat duit, nggak dapat sembako, ribut ya. Itu dipertanyakan dia punya. Satu, nampak ya, kan itu nampak itu sikap dia, ya. Apa? Pada tempatnya. Kedua, menahan amarah. Laisa sadid bisur'ah. Bukan. Nah, tebal apa? Tipis. Tebal. Laisa syadid. Shin ya. Sya. Tengah lidah itu kan maksudnya. Kalian yang belajar makhraj. Aku enggak. Ya. Jadi kalau sadid ya biasa itu benar atau lurus. Itu short bukan lurus. Ya. Apa? Wa qulu qawlan sadida. Sin. Hendaklah kalian berucap berkata dengan perkataan yang lurus yang benar. Sin sadid. Tapi kalau syadid tebal itu bersangatan atau keterlaluan. Nah, ini shin. Laisa syadid bisur'ah. Tidaklah orang yang kuat itu hanya dengan bergulat, bergumul. Apa? Sumo kalau Jepang. Walakinna syadid man malaka nafsahu indal ghadab. Walakinna syadid ya man malaka nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang dia sanggup memiliki dirinya, menguasai dirinya ketika
terjadi suatu kemarahan atau hal-hal yang bisa memancing kemarahan kita, tetap turun. Dah. Ya, apa turunnya? Hamba Allah, kau terpengaruh setan. Nah, di rupiah, ingat. Kemarahan itu dari setan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Untuk. Nah, sadarkan. Ya. Jadi sufi itu seperti itu. Tapi ada kalau dia terus ya itu sufi juga susah pikiran. Itu hati-hati juga ya. Susah pikiran. Pantang nengok orang apa terus susah. Tuh jangan ya. Itu sufi yang nyeleneh itu namanya. Nah, jadi ada gini. Aku kalau marahku enggak ku lampiaskan, tidak aku tunaikan, kan berakibat nanti. Ya aku kan darah tinggi, enggak. Ya, Sayyidina Umar tuh kayak apa coba? Oh, perampang betul. Ya, ibaratnya kalau di BBM ditempelengnya aja orang. Hei Umar, apa kau gak adil kau? Mau debatnya orang itu. Yang mau dipukul ya. Pada saatnya muda-muda. Khalifah, ngapain diopen-openin kali? Ya, fa'arid anil jahilin. Udah dibilang gitu langsung turun. Dia kan nggak tahu menahu itu masalahnya. Makanya dibilang gitu. Khalifah, dia bilang sama kau seperti itu. Udah selesai dibilang fa'arid anil jahilin. Kau menyingkir dari orang yang jahil, nggak tahu masalah. Selesai. Kalau awak selesai juga, tapi ceritanya bersambung. Sempat ngapain bersambung? Nah, coba gimana? Masih terasa kan? Ya terasa emosi, ya kan? Aturannya tadi, ngapain menyesal? Ya, orang yang buruk kok menyesal nggak dilakukan? Kan gitu. Kalau yang baik tidak kita lakukan, itulah kita sesali. Yang buruknya pula, ngapain kita sesali? Tadi maunya agak-agak usaha yang tak baik kok agak-agak. Nah, menahan amarah. Ya, muka merah. Ya, ada guru. Yang guru itu santun lah, terkenal lemah lembut. Ada yang nyampaikan sama saya. Ustaz tuh ngeri juga kalau marah ya. Saya bilang, baru tahu bang, saya bilang. Baru tahu? Iya. Kalau aku udah tahu, saya bilang. Aku gak pernah nanya. Ya ngaji sama Ustaz terus bilang, kita belajar guru itu bagaimana. Kadang bisa disela di tengah. Dulu kami ngaji sama almarhum Dr. Ustadz Lahmuddin. Ya, udah calon dari itu. Calon guru besar. Mau diangkat profesor. Ternyata jangan takdir berkata lain, itulah takdir Allah. Awaknya yang mulai. Kalau bisa aturan jangan mati dulu ya kan. Kalau bisa maunya gini, awak itu yang mulain. Takdir itu lah mana pernah lain-lain. Cuman kan cakap-cakap manusia ini nggak pernah enggak. Takdir berkata lain. Mana pernah takdir berlain-lainan. Awak yang mau berlainan dengan takdir Allah tuh karena tak suka kita, tak ridho, belum siap. Betul? Nah, udah akuilah. Ya. Nah, itu ngaji sufi ini enak main tabok-tabok aja. Ya, dan merasalah tertabok itu paling enak. Ya. Nah, jadi ngaji tasawuf tuh main tabok-tabokan dan merasa tertabok. Itu paling enak. Tapi kalau asal ditabok, ya, mualim ini asik. Ya, enggak, ini mualim ini kena aja pun. Awak, aturan syukur. Kita dicubit orang terasa, berarti apa? Masih hidup. Minimal jaringan kulit awak masih hidup. Ini hidup orangnya, benyawanya lagi, belum diumumkan di menara masjid. Dicopet tak terasa lagi. Mati kan, jaringan kulitnya kan. Jadi kalau kita disental, disentil, bahkan mungkin ditampar dalam kajian itu, terasa bersyukur. Kan gitu ya. Itu nikmat yang besar. Maunya seperti itu. Jadi hidup tuh hati. Nanti jadi renungan, masya Allah. Kayak gitu masih diriku.
Masya Allah berat lagi, Masya Allah masih jauh lagi. Nah, bisa muhasabah. Jangan ditampar, baru dicobek belum ditampar, udah cicing. Ya, kena aja. Lumayan dibilang, wallet tuh kasar lumayan. Ini kaset, kan gitu ya. Jadi apa? Siapapun kita, ya carilah yang kena. Jangan hanya yang enak. Jadi menahan amarah, jangan cepat emosi. Sayyidina Umar cepat marah, cepat turunnya. Jadi tadi mohon maaf ya, sama dengan almarhum Dr. Lamudin ada Ustaz nanya nanti dulu kita selesaikan dulu. Ada kadang di tengah bisa. Jadi tengok aja situasinya. Ketiga, merendahkan diri, rendah hati, tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu? Ya bertawadhu lah, ya apa belajar. Walaupun belum ikhlas. Ya kan? Ikhlas itu juga perlu belajar. Semangat belajar tuh yang perlu belajar. Rajin tuh perlu belajar. Semua apa yang tidak dipelajari. Ya. Nah, jadi tawadhu itu untuk melatih diri supaya rendah hati itu. Nah, pakai proses. Nggak ujuk-ujuk terus rendah hati, nggak bisa. Gitu ya. Apalagi kita temperamental. Ya, payah iya, tapi itu perjuangan yang sangat besar. Gitu. Jadi man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, Allah angkat dia. Wa man takabbara khada'ahu Allah. Siapa yang sombong, congkak, nanti direndahkan sama Allah. Na'udzubillah. Ya udah, merasalah belum tawadhu. Itu aja ya. Kalau yang buruk-buruk kita lah itu Mas ya. Yang baik-baik mudah-mudahan itu jadi harapan kita untuk bisa kita amalkan. Tapi kalau aku udah tawadhu, ya aku udah begini udah begitu, ngaku-ngaku. Ya Allah bilang, fala tuzakku anfusakum, hambaku jangan sok merasa bersih. Wa huwa a'lamu bimanit taqwa. Dia yang lebih tahu terhadap hambanya yang bertakwa. Allah yang nilai, bukan tetangga. Apalagi apa? Polling. Pak Isa mengadakan polling. Ya, apakah Pak Isa sudah dianggap orang yang tawadhu? Ya kan? Twing ngasih jempol, ngasih lopi. Kan juga. Mak 80% positif. Nah, boleh atau cemana? Atau nangis? Kan gitu ya. Ya Allah, hamba-Mu hanya nengok lahiriahku ya Allah. Kan gitu. Salah mereka ya. Ya salah, adakan polling ngapain? Ya amal awak adakan polling kayak gitu. Itu kan orang politik, kan gitu ya. Jadi merendahkan hati, yuk rendah diri yuk. Ya, rendah hati ya, rendah diri ini rendah hati. Keempat, apa? Ramahkan. Iya kan? Meramah-ramahkan kan? Bukan remeh-remeh kan? Ramah tamah. Nampak kan? Itu ramah tamah. Ya, supel, bukan sumpel ya. Supel. Ya. Apa? Bagus dalam pergaulannya. Itu ramah. Ini kan nampak ini. Nah, jadi kita apalagi udah ngaji. Usaha jaim-jaim kalilah, gitu ya. Oh jaim, Pak, itu jaim Pak. Pak jaim orang tembusan nih. Jaga image, ya. Usaha cemana lagi gitu ya. Ya udah biasa aja. Jadi nggak usah merasa punya manzilah, punya kedudukan, ya. Hati sombong. Jadi ya udah biasa aja.
Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Di mana itu? Di mana itu? Berjanji. Oh. Ya. Jadi salahnya berjanji itu, coba baca, kumpul, baca terjemahannya. Masya Allah, sampai tamat. Nih, walama awal, walama akhir aja. Ya kan? Aku dulu tuh kan berjanjian. Dulu, walaupun suaranya kayak kambing ditarik, ya dan dia aja sama ayah saya. Itu kan, ya tahu-tahu apa? Siap, makan kolak, latihan, ya. Itu. Jadi meramah-ramahkan, ya ramah-ramah, ya. Jangan sombong lah, gitu. Artinya berjinak-jinakkan dengan segala manusia, gitu ya. Baik-baik, jangan jilat, ya. Nah, jadi pokoknya jangan jilat, biasa aja lah, ngalir aja. Lalu apa? Kelima, berbuat amal soleh, bukan toleh. Shod dengan to saja bedanya. Jadi amal soleh bukan amal salah. Nampak? Iya lahiriah. Ini kan amal soleh. Bu, tak ngaji, tak wirid. Kenapa? Takut dia. Ya salah lah. Aku wiridnya apa aja? Zoom. Ya, live streaming atau segala macam. Dulu apa anak-anak itu apa? Zoom yang musim Covid dulu. Zoom kan? Itu. Ngajinya pun gitu aja. Kenapa? Takut ria. Daring. Ya. Ada amalan yang memang itu perlu keluar, ada yang memang perlu ke dalam. Kan gitu ya. Jadi ini amal soleh ya. Silaturahim itu kan perlu keluar awak petandang. Ya, saling berbagi kepada tetangga perlu keluar. Jangan buat, butet, time sini. Apa? Kita ngasih pisang. Enggak, kita yang bertanda, kita yang berkunjung. Itu. Nanti kita gila hormat. Ya, betul kita mau kasih kebaikan. Tapi kok mesti orang yang datangin kita datangin. Adapun yang batin itu 5 perkara. Apa itu? Tunggu itu satu inilah. Capek juga ngomongnya. Nanti manis. Ya deh. Gak hujan-hujan sini. Ya, tahu barusan hujan keruh deh. Disuruh cakap, senggol pula. Adapun yang batin itu 5 perkara. Pertama, berkata-kata dengan kebajikan. Artinya ucapan yang baik itu dari sini. Ya, bermuara dari batin. Ya, itu. Jadi di sana dia. Apa? Mata airnya lah, tempat terbitnya. Jadi timbullah ucapan yang baik dari dalam. 2, berbuat ibadah. Apa imbiasnya? Faktor pendorongnya dari dalam. Nasyid namanya. Nasyid. Ya. Rajin. Itu dari dalam. Semangat. Cobalah misalnya kita udah capek tadi apa segala macem, ngaji biar fresh, semangat, minum apa ya, kreatin deh, kira-kira bisa ngilangkan ngantuk. Kalau perkiraan bisa, tapi apakah signifikan? Saya dulu gitu, ngaji kami malam Sabtu, Jumat tuh kan kadang isi wirid apa segala macam, tak sempat lagi. Yang anak yatim tak sempat istirahat, tak sempat tidur siang. Ngaji lah sama almarhum Dr. Lahbudin tadi. Nana, aku mulai dicakapkan guru tuh, ya tak terkulai kepala, cuman tak paham apa.
Ya, tak ngantuk, tak sampai tidur, pening kepala, apa yang dijatuhkan? Kenapa? Nanar, tak jelas. Ya, jadi ternyata ya vitamin dunia, kekuatan dunia itu belum tentu bisa ya mendongkrak ini kekuatan hati. Jadi gini jurusnya, kata almarhum Ustaz Abdul Halim, kalau ngaji tuh biar nggak ngantuk, biar semangat. Coba bayangkan, kalau kita cari dunia, ya kerjalah lahiriahnya ya. Apa yang nyawa-nyawa lah, yang tukang bangunan, kenek bangunan, ya terserah. Semangat kan? Nah, kenapa? Mau gajian. Nah, coba ngaji kayak gitu. Loyo-loyo ngantuk-ngantuk, coba hadirkan ma'rifat semangat ini. Apalagi untuk bekal akhirat. Insya Allah ada juga efeknya. Walaupun tak lama-lama redup juga, wallahu alam dah ya. Nah, tapi ada. Itu untuk mensugesti ya. Bayangkan kalau dunia saja kita bisa semangat, kenapa untuk akhirat? Nah, kok kurang semangat atau bahkan enggak semangat, ya. Ketiga, senantiasa takut akan Allah Ta'ala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Kalau takwa itu kapan? Haitsu ma kunta, kapanpun dimanapun. Ya, itu apa? Hati. Kalau hati nggak kuat, tengok, nggak ada CCTV, tengok, nggak ada satpam, colok, ya, ngulah dia, alhamdulillah. Keempat, membesarkan dosa dirinya. Jangan anggap remeh kalau kita buat salah. Jangan istisghar dengan kesalahan kita. Ya, kalau salah salah. Apa? Ini gara-gara yang kecil jadi besar. Jadi jangan kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Dosa lah itu sama. Bahkan dosa kecil-kecil pun udah lawan itu. Apalagi besar. Jadi kalau dosa itu jangan ada kecil aja, dosa kering kok. Jangan ada kayak gitu ya. Ini kering apa bahasa ini? Kayaknya kering, ringahan. Jangan, bahasa semua, banjir pun. Ya, hanyut kita. Hati-hati, ya, nggak mungkin terjadi yang besar tuh kalau tidak ada yang kecil. Ditakutkan yang kecil lihat, udah banyak kali. Kata orang Jawa ting telecek, ya slemak, udah slemak kemana-mana. Ya dikumpulin jadi banyak lah. Na'udzubillah. Jadi kalau kita buat maksiat, buat dosa, jangan dikecil-kecilkan, besarkan itu. Ya, sempatlah tidak diampunkan Allah, ini nampaklah semua. Sedunia nampak, rupanya ini, rupanya ini. Ya Allah, gimana? Bayang-bayangkan kayak gitu. Atau dibongkar oleh Allah di dunia ini. Masuk YouTube, masuk apa segala macam. Bagaimana itu? Nah, udah. Ya, minta ampun sajalah. Kelima, menghinakan dirinya. Apa ya? Itu tawadhu tadi. Jadi nggak jauh-jauh kali dari yang di atas tadi. Kata alul hikmah bahwa tanda orang yang berakal itu 7 perkara. Nah, ini tengok nih. Pertama, barang siapa berbuat jahat akan dia, maka dibalasnya dengan kebajikan serta suka hatinya dimaafkan segala kesalahannya. Masya Allah. Ya, ada di hadis. Ya. Jadi saya bikin 3 T. Ya. Tak tuh apa lagi? Lupa aku yang satu lagi. Ya. Tak tuh tas kalau nggak salah ya. Ya. Iya 3 T itu. Biar enak ngapalnya gitu ya. Di antara takfu ammal zalamaka. Ya, siapa yang berlaku 3 ini ada pada diri seorang, hasaballahu hisaba yasira. Allah nanti akan menghisab kita dengan hisab yang mudah. Wa adkhalahu Allahul jannata bi rahmati. Kita siapapun kalau ada yang 3 ini dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Ya.
tu'ti man haramaka. Kau mesti sanggup memberi kepada orang yang nggak pernah memberi. Pelit kali. Cabangnya udah ke rumah awak, udah ke halaman kita. Tahu-tahu tengok bisa udah tak nampak lagi. Sampah awak sapuin tiap hari. Ya, mangga sebiji dua biji rambutan. Pernah ngasih. Padahal sampahnya orang sana jauh. Ya, ya nggak pernah memberi. Kita kasih tu'ti man haramaka. Ya. Lalu ta'fu amman zalamaka. Ini bolak-balik lagi kan. Ya, agak kacau ini rekamannya. Kau sanggup memaafkan orang yang menzalimimu. Kan berat-berat kan? Ini sama. Tengok, yang pertama itu apa? Barang siapa berbuat jahat akan dia. Orang buat jahat sama kita, maka dibalasnya dengan kebajikan. Dia buat jahat, dia bully awak, dia fitnah awak, kita balas dengan kebaikan. Sakit dia, awak tengok sakitnya bang, iya. Dalam hatinya, kemana aku salah besarnya. Ya awak sakit, ditengokin sama tetanggaku, sama musuh. Hebat nih kan? Hebat lah. Amalan siapa? Amalan Rasulullah, amalan waliullah, gitu ya. Kalau nggak salah Imam Ahmad, apa? Diledek. Imam, nanti habis zuhur ke rumahku ya, tak undang. Sudah. Assalamualaikum. 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 Nggak ada. Besoknya mana muda ini dites lagi. Imam, tuan besok nanti habis zuhur ke rumahku ya. Assalamualaikum. 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 Nggak ada. Udah. Akhirnya besok apa? Anak muda datang. Tuan, kenapa lah tuan? Yang pertama kali aku mengecewakan tuan, tapi besoknya tuan datang lagi, aku bilang ada undangan di rumahku. Soal kau nipu ya kau, ya. Tapi dari sisi itu, secara legitimnya undangan kan baik. Udah, aku nggak perlu ngopen-ngopeni kau nipu, kau ngeledek aku. Coba, awak, apalagi ngomong dia kayak gitu. Tokonya Pak Isa. Nah, tes. Apa kau bilang? Ya, kan malu kita ya. Ternyata aduh jauh kita dari salafus sholih itu. Itu. Jadi kita dijahatin orang, kita balas dia dengan kebajikan serta suka hatinya dimaafkan segala kesalahannya. Kita senang memaafkan dia. Masya Allah. Bohat nih ya. Bohat betul nih ya. Betul bohat. Tapi sampai udah, oke, latihan. Minta sama Allah. Kedua, merendahkan dirinya kepada orang yang kurang martabat daripadanya. Ini orang kurang, ya, udah kita yang ngalah. Bila perlu nyamar, gitu ya. Nyamar. Apa? Katanya gitu. Imam Nawawi Al-Banten itu seperti itu. Nggak tahu itulah syekhnya, ya. Beliau lah itu, tapi beliau nyamar jadi murid. Yang muridnya ini diletakkannya ada kisah seperti itu. Itu Syekh Nawawi Al-Banten. Ketika apa di Al-Azhar Syarif, ya ada kisah seperti itu. Demi menutupi dirinya, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ada orang yang lebih rendahnya dia daripada kita tahu sama dia. Ya udahlah. Ya, itu yang pantas kita aturan ngomong, yang pantas kita aturan maju. Sudahlah, enggak apa-apa. Itu ya. Ustaz, bukan maju. Kan dia kan belum diustadkan, dia kan belum dimualimkan. Sudah. Kan gitu ya. Mohon maaf, dulu ada seperti itu. Udah Ustaz ajaib pidato di takziah. Saya bilang, kok nggak disuruh, kok nggak diserahkan? Orang mengharapkan saya, ya udah jangan. Kalau sudah waktunya sampai itu,
Ya, apalagi kami dulu ngaji sama almarhum Ustaz Mas'ud, kata Tuan Arsyad, apa? Kalau masih ada pohon yang tinggi, pohon yang besar, nggak nampak ini pohon yang kecil. Ya, mohon maaf, di dalam dunia perustatan, udahlah, begitu aja. Ya, sini banyak ini calon-calon ustaz muda ya, sabar kalian. Ya, jadi cuman boleh doakan aja tuh pohon yang tua-tua tumbang, jangan. Ya, Elok, ya. Lama kali tumbang. Elok, nggak boleh. Ya, sabar. Ya. Nah, walau udah digini-giniin, udahlah. Allah Maha Tahu. Ya, sabar. Ya, selama masih ada pohon yang rindang, yang besar, yang tinggi, tak nampak pohon yang kecil. Dah. Kata Tuan Guru Usman, apa? Ya, kalau memang anak pisang itu layak dia tumbuh, kalau sudah ada yang berbuah atau yang berbuah itu sudah dipanen, barulah dia. Nah, begitu. Artinya apa? Ya sudahlah, ada masanya nanti. Jangan terburu-buru, persiapkan. Ya, baik. Jadi kalau ada orang lebih rendah, kita tawadhu dan memuliakannya akan orang yang terlebih martabat daripadanya. Ada orang yang lebih tinggi, udah kita muliakan. Ya, usah kiai habaib. Nah, lebih tinggi, udah. Ketiga, diusahakannya segala pekerjaan yang kebajikan, ya, serta disegerakannya kepada mengerjakan dia. Itu apa? Dia berusaha, ya. Ini baik. Lalu apa? Semangat, segeralah. Jangan menunggu nanti. Tapi juga segera itu pakai ilmu. Cepat boleh, tapi jangan cepat. Al-ajalatu minasyaiton. Cepat tuh termasuk perbuatan setan. Ya, jadi kalau punya ilmu boleh dicepatkan. Nabi pernah mencepatkan sholatnya. Kenapa? Karena ada anak kecil yang nangis. Dibawa ibunya Ustaz. Kan gitu ya. Nah, jadi situasi dan kondisinya diperhatikan. Imam cepat kali. Nah, ini kondisiku yang nggak mungkin aku agak lambat-lambat. Kenapa? Bergejolak perut. Gimana tak mau cepat? Nah, itu pun ya tadi jangan pontang-panting pula makmum. Dipikir ya. Apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dah selesai. Sami Allahu liman rabbana lakal hamdu, selesai gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kayak walad dhalibin, Allahu akbar. Dengan cepat lagi copot. Ya. Nah, entah mazhab apa itu, enggak tahu kita. Masya Allah. Mazhab copot itu. Nah, jadi semangat dalam berbuat kebajikan, segera untuk melaksanakannya. Keempat, benci ia akan segala pekerjaan yang jahat. Nah, benci. Ya termasuk kita yang malas, yang nggak semangat, yang lambat-lambat, bahkan mungkin terjatuh dalam dosa. Bencilah itu. Nyesal gitu ya. Nah, kutu itu, nafsu. Apanya kau ini? Nah, apa? Allah tak berkira-kira memberikan. Kok kau langgar? Matamu, mulutmu, cuma. Nah, dipermalukan dia supaya tak beringan-ringan kita di situ ya. Kelima, senantiasa ia menyebut-nyebut nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Namanya orang beriman dan zikir sama Allah. Kapan? Berapa? Dzikran katsiran. Dengan zikir, dengan ingatan yang banyak. Seberapa ya? Sebanyak-banyaknya. Kapan pun, di mana pun. Wa dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihi. Ingatlah Allah. Kapan? Qiyaman, ketika berdiri, jalan. Wa qu'udan, duduk. Wa 'ala junubihi, ketika berbaring golek-golek. Bahkan sampai mau berbaring betul, tetap ingat kepada. Nah, enak lah. Ya, dekat sama Allah itu enak. Nyebut Allah enak. Ya,
Apa? Ayo, hobikan, senantiasakan, lestarikan, semangatkan. Ya, senantiasa ia menyebut nama Allah dan memohonkan ampun daripada dosanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Mata ini banyak kali ya, merah nampak, hijau nampak, kuning belang-belang. Nah kan? Respon nggak dia? Nah, kalau nggak respon, alhamdulillah lah, ala biasa lah. Udah langganan. Udah muak, tapi jangan udah muak cari yang lain. Jangan, ya. Itu supaya apa? Peringatan. Jangan tertunduk saja. Ya, Masya Allah. Ya, kalau Allah mau ada aja kan. Jangan, nggak tunduk lagi kan? Bu, udah nggak tunduk bu? Nah, alhamdulillah. Serta ia mengingatkan maut kuburnya. Ya udah mati, kemana masuk? Kubur. Nah, itu ingat-ingat. Aksiru dzikra hadhi min ladzat. Hei umatku, kalian berbanyak memutus kelezatan, memusnah kelezatan, al-maut. Apa itu? Mati. Ya, kadang belum mati pun awak udah tak tahu rasa lagi. Apa lagi mati, selesai. Ya, mau apa lagi? Nggak bisa dulu, nggak bisa. Ya, mbak Palembang, mbak di Sewa nggak bisa. Udah ada mbak di Sewa masuk sini kan? Ayo. Dah, apa? Zikir, minta ampun, ingat mati. Keenam, barang tiap-tiap yang dikatanya itu dengan pengetahuannya. Kalau belum jelas sah, ya agak-agak, simpan dulu. Teringatnya. Teringatku. Iya kalau betul. Oh enggak? Nah, jadi apa? Memang dengan ilmu pengetahuan lah kita ngomong. Ya. Dan dengan nyatanya, memang kenyataan. Dan pada tempat yang sepatutnya. Jadi benar, tapi belum tentu patut untuk diucapkan. Tengok. Ini apa? Di halayak ramai. Apa? Nanti habis ngaji. Saya lihat tarik. Apa? Begini. Begitu juga guru, ustadz dengan jamaahnya. Jangan dibuka di publik. Ya. Nah kalau kayak gini kan saya nggak tunjuk siapapun. Ya pokoknya kaji rasa aja tadi ya. Ya kan dia bilang, itu apa bunyi supaya nggak terus tunduk. Kan saya nggak tunjuk orangnya. Jadi sadar aku lagi itu mungkin ya. Nah jadi selayaknya sepatutnya gimana mau diperbincangkan itu. Keenam, itu tadi keenam ya. Jadi kalau ngomong pakai ilmu, ya, dan yang tepat juga sepatutnya. Ketujuh, tiap-tiap barang yang kesukaran itu berlindung ia kepada Allah Ta'ala. Sulit, susah, minta perlindungan. Atau ini yang membahayakan, gitu ya. Nah, kalau kita kena yang membahayakan kan susah, pikiran kita belum tidak. Nah, sini nggak musim begal, enggak. Ada juga ada. Nah, sana berturut-turut. Nah, nggak jaraknya nggak lama-lama, seminggu sampai 3 kali. Ya daerahnya nggak jauh radiusnya. Kan orang susah pikiran tuh kan. Cemas hati. Jangan-jangan aku ngaji. Jadi karena ada yang dia apa itu orang pulang sholat subuh. Dibegal juga. Ya. Ada juga begal dekat masjid kami. Ya, tapi nggak baca lurid dia. Sana kemari, bawa air. Tulis begal. Rupanya becak galon.
begal. Nah, ini begal baik hati saya bilang. Saya sering terus. Keke dia. Ah, begal, becak, galon. Nah, itulah begal yang tak lasak ya. Nah, itu begal berduit. Bawa air kemana-mana. Masya Allah. Ketujuh, tiap-tiap barang kesukaran itu berlindung kepada Allah Ta'ala dan harap akan Allah Ta'ala meluputkan dia daripada bahayanya. Ya, nah, jadi dia minta perlindungan dari bahaya, ya, hal-hal yang tadi meresahkan tadi. Oke, itu tanda orang berakal. Kayaknya itu sementara lah ya.